Jumpa lagi dalam Perteduhan Jiwa. Saudaraku, kapan dan dimanapun berada, mari kita memberikan waktu sejenak untuk merenungkan firman, bersyukur, dan memuji Tuhan melalui voice note program Perteduhan Jiwa. Refleksi dan doa kita kali ini berdasar pada bacaan Mazmur 34 ayat 19 sampai 23. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya. Tidak satu pun yang patah, Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Setiap orang tanpa kecuali bisa saja mengalami musibah. Apalagi ada banyak musibah yang tidak bisa diprediksi sebelumnya. Memang benar bahwa setiap orang dapat saja berharap agar tidak tertimpa musibah. Akan tetapi, ketika musibah itu datang, maka mau tidak mau mesti diterima, dihadapi, dan dijalani. Hanya saja bagaimana sikap seseorang manakala musibah terjadi menjadi kunci bagaimana ia akan menghadapi dan menjalaninya. Pak Tony berprofesi sebagai driver taksi online. Sebelumnya, ia menjadi driver taksi reguler di sebuah perusahaan taksi. Pak Tony memanfaatkan kesempatan yang diberikan perusahaan kepada para driver untuk bisa memiliki kendaraan dengan cara mengangsurnya. Mobil yang digunakannya saat ini adalah hasil dari mengangsur selama 6 tahun. Pak Tony berpikir bahwa dengan menjadi driver taksi online, maka ia lebih mudah untuk mengatur waktu pekerjaannya. Sebagian uang tabungan yang lain telah diinvestasikan untuk membuka toko kecil di depan rumahnya. Ketika tidak ada orderan taksi, maka ia dapat menjaga tokonya. Pada saat pandemi yang lalu, Pak Tony dan keluarga sangat terdampak. Pengunjung toko kecilnya turun drastis. Demikian dengan orderan taksi online juga sangat sepi. Sementara itu, kebutuhan hidup tetap harus dipenuhi. Dalam keadaan itu, malang tidak dapat ditolak. Untung tak dapat diraih. Pak Tony dan istri terpapar virus COVID-19. Rasanya semakin lengkap penderitaan Pak Tony. Meski Pak Tony sempat kecewa, akan tetapi ia tetap berusaha memaknai musibah yang dialaminya itu sehingga mampu mengucap syukur. Meskipun ia berada di dalam musibah, akan tetapi Tuhan tetap menyertai dan menolongnya. Bantuan dari teman-teman gereja menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong Pak Tony sekeluarga. Meskipun ia harus dirawat di rumah sakit atlet beberapa saat lamanya, namun keluarganya tetap terpelihara dengan baik berkat kasih karunia Tuhan. Saudaraku, mari kita berdoa. Berbagai peristiwa yang kami jumpai dan hadapi di dalam kehidupan tidak pernah mampu menghambat kasih karunia-Mu yang mengalir ke dalam hidup kami. Setiap detik yang berlalu semakin menunjukkan bahwa Engkau sangat mengasihi kami.
Bahkan ketika kami berlaku tidak taat sekalipun, Engkau tetap memberikan perhatian dan pertolongan kepada kami. Ada banyak pengalaman yang membuktikan tentang kasih setiamu itu, ya Tuhan. Ketika kami melihat kembali pengalaman yang telah lalu, saat berada di tengah-tengah musibah, kami dapat merasakan bahwa sesungguhnya Engkau telah melepaskan diri kami. Pada waktu itulah kami dapat menghayati bahwa Engkau dekat dengan mereka yang patah hati dan berkenan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Engkau tahu bahwa keputusasaan akan menghancurkan hidup kami. Oleh karena itu, Engkau tidak akan membiarkan anak-anak-Mu mengalami celaka. Bahkan Engkau melindungi mereka, ya Tuhan. Meskipun kadangkala kami merasa iri dengan orang-orang yang berbuat curang, akan tetapi melalui berbagai macam kejadian, kami semakin diteguhkan bahwa siapa yang membenci orang benar akan berhadapan dengan Engkau, ya Tuhan. Kami belajar bahwa bagi orang-orang fasik, musibah dan persoalan akan menghancurkan mereka. Namun bagi orang benar, pergumulan akan semakin meneguhkan imannya. Sebab Engkau, ya Tuhan, menjadi benteng pelindung yang kuat. Karena Engkau melindungi dan melepaskan para hamba-Mu dari berbagai persoalan, maka jiwa kami semakin mantap untuk menatap ke arah depan. Kami sadar bahwa perjalanan hidup masih harus dilanjutkan. Oleh karena itu, kami rindu untuk selalu bersandar kepada kehendak-Mu. Kami yakin bahwa tuntunan-Mu akan membawa kami ke dalam damai sejahtera-Mu. Kami ingin untuk terus belajar taat dan setia kepada-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.